Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan menyajikan tutorial cara membuat presensi siswa beserta cara merekapnya. Di sini kita akan membuat software pembuatannya sehingga nanti kita bisa merekap seluruh siswa yang hadir dan tidak hadir. Caranya, kemarin Bapak Ibu sudah mempunyai folder semester genap. Pada folder semester genap ini diklik kanan, kemudian buka Google Formulir. Sebelum Bapak Ibu nanti membuat Google Formulir, yang harus dipersiapkan adalah daftar nama siswa, kemudian KOP yang digunakan untuk absensi, kemudian rumus yang akan kita gunakan, yaitu menggunakan rumus yang telah kita kirimkan, yang telah dikirimkan pada tanggal 21 Desember oleh Bapak Kris Barata. Di sini Google Formulirnya kita beri nama absensi kelas 9F genap. Kemudian yang bagian atas, nah ini klik kiri muncul otomatis ya. Kemudian setelan, jangan lupa pada setelan ini yang perlu dibuka adalah jawaban, tutup, batasi untuk pengguna Kemendikbud sehingga anak yang Kemendikbudnya, akun Kemendikbud masih bermasalah bisa absensi. Kemudian presentasi, di sini tampilkan link, kita tutup juga. Kemudian tombol edit, simpan. Nah, setelan sudah selesai. Kemudian kita akan mengupload KOP dengan jalan menombol ini, opsi tema, kemudian pilih gambar. Kita mengunggah. Kalau Bapak Ibu belum punya gambar, silakan dibuka gambar percobaan yang kami kirim tanggal 22 Desember. Di situ sudah ada gambar KOP. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita tombol selesai. Kalau KOP-nya sudah selesai, maka kita silang. Nah, kemudian nama lengkap siswa. Nama lengkap siswa, kita tombol segitiga ini kita pilih drop down. Kemudian opsi 1 kita tombol. Kita akan mencari nama siswa. Misalnya saya mengambil dari data semester ganjil anak saya kelas 9F dengan cara klik di bagian atas, kita tombol shift, kemudian PGDN atau di sini panah ke bawah kita jalankan sampai terakhir Yura. Setelah itu Ctrl Shift kita lepas, Ctrl C. Kemudian kita kembali ke absensi siswa, Ctrl V. Nah, sudah. Ini nama siswa sudah lengkap mulai nomor 1 sampai terakhir. Kemudian di sini wajib diisi. Titik 3 kita buka bagian berdasarkan jawaban. Kemudian tombol plus. Kehadiran. Kehadiran di sini kita isikan hadir. Saya gunakan huruf besar. Sakit, ini hati-hati, kita menulisnya harus ingat. Izin saya gunakan pakai Z karena ini nanti untuk bahasa pemrograman. Kemudian wajib diisi. Kemudian titik 3 buka bagian berdasarkan jawaban. Kemudian kita kirim, linknya kita kirim ke siswa dengan jaran kirim tombol peniti.
kemudian perpendek URL, tombol salin, buka WA. Buka WA, saya pinjam tempat, misalnya ini tempat anak saya saja. Kemudian Ctrl V. Kita kirimkan. Apabila Bapak Ibu nanti misalnya di sini belum ada gambarnya, nanti bisa menggunakan bantuan langsung pakai HP, disalin, nutelnya agak lama nanti akan muncul gambarnya. Kemudian setelah dikirimkan ke siswa, di sini kita silang saja. Setelah kita silang, kita akan nombor jawaban, kemudian kita akan membuat spreadsheet. Ini sudah ada buat spreadsheet, kemudian kita tombol buat. Nah, ini spreadsheet, hati-hati. Di sini akan muncul form responden. Form responden ini kita klik kanan, ganti nama atau rename. Kemudian ini misalnya saya beri nama absen 9F. Klik sembarang tempat. Kemudian kita akan memasukkan rumus. Kita mulai memprogram rumus. Caranya, kita buka rumus yang telah dikirimkan oleh Pak Kris kemarin, berarti kita masukkan rumus yang pertama, yaitu kita Ctrl C rumus yang ada, kemudian Ctrl V ke sini, di Enter. Nanti akan muncul angka 1, berarti sudah betul. Kemudian di sebelah kanannya, kita ambil rumus dengan jalan rumus yang kedua. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, Enter. Nah, akan muncul angka 2, berarti sudah betul. Kemudian kita akan memasukkan rumus yang ketiga, caranya sama, yaitu Ctrl C dari rumus yang sudah kita punya. Ctrl V, Enter. Nah, sudah muncul angka 3. Kemudian kita akan membuat rekap dengan cara tambahkan sheet ini atau tanda plus, kita tombol. Akan muncul sheet 2. Sheet 2 ini kita klik kanan, ganti nama atau rename, kita buat saja rekap 9F. Kemudian pada rekap kita tuliskan nomor, karena kecil kita geser. Kemudian nama siswa. Nama siswa besar, berarti kita geser, kita besarkan. Kemudian tanggalnya, kita misalnya memulai tanggal 29 bulan 12, tapi nanti sehingga kita nanti bisa mencoba untuk anak-anak nanti kita mulai mungkin mulai tanggal 4 ya, maksudnya ini nanti kita biar bisa mencoba. Kemudian tanggal 30 bulan 12. Nah, Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu 1 minggu mengajarnya 1 kali sesuai jadwalnya, berarti selisihnya adalah 7 hari. Misalnya, ini mulai masuk tanggal 4 bulan 1 tahun 2022, kita ketikkan begini. Tapi tetap kita perkecil, toh tanggal 4-nya sudah muncul.
Kemudian masuk lagi setelah tanggal 4 berarti tanggal 11. Nanti tanggalnya bisa kita rubah sesuai jadwal kita, jangan khawatir ya. Jadi nanti ini kita hanya menyeting untuk pembuatan program, tanggalnya nanti bisa kita rubah. Setelah tanggal 11 berarti tanggal 18 bulan 1 2022. Kita kecilkan. Kemudian kita tambah kolomnya sampai paling tidak ada 20 kolom. Karena paling tidak selama 5 bulan, pembelajaran 5 bulan itu paling tidak ada 20 pertemuan. Jadi ini sekitar, nanti tanggalnya bisa disusulkan sesuai jadwal. Di sini hanya kita programkan untuk rumusnya. Sudah ada berapa ini? Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sudah ada 20 ya. Ini hadir. Kemudian sakit. Kemudian izin. Nah, kemudian kita memasukkan nama siswa kita. Caranya sama. Jadi, kita akan mencari nama siswa kita dari daftar nilai kita, dari daftar nama siswa kita. Caranya klik kiri anak siswa paling atas, kemudian PGDN atau panah ke bawah, kita jalankan ke bawah sampai nama siswa habis. Kemudian shift kita lepas, kemudian Ctrl C, kita masukkan ke absensi siswa, klik kiri, Ctrl V. Nah, ini nama siswa sudah lengkap. Kemudian, ini akan kita tombol shift, kemudian kita panah N atau panah ke kanan. Jadi ini izin. Kita jalankan ke bawah sampai nama siswa habis. Kemudian shift kita lepas, kita tombol yang bagian atas, ini ada batas. Kemudian tombol yang semua garis batas. Nah, ini sudah indah dipandang. Kemudian kita bisa memberi warna dengan jalan klik kiri nomor, kemudian tombol shift. Kemudian kita panahkan ke kanan. Misalnya kita beri warna hijau. Cara memberi warna hijau, di sini ada ini, warna isi ini, misalnya kita beri warna hijau atau selera kita ya. Atau mungkin kalau ingin warna kuning ya silahkan diberi warna kuning begini. Kemudian rumus 1, rumus 2, dan rumus 3 sudah masuk. Masuknya ke absen 9F. Sedangkan rumus keempat untuk merekap, kita masukkan ke rekap 9F di sini. Caranya klik kiri, kemudian kita bawa kursornya ke atas. Kita mengambil rumus dari rumus yang sudah ada, yaitu kita kopikan rumusnya, caranya sama ya, Ctrl C, Ctrl C ya, kemudian Ctrl V di sini. Sudah. Nah, Bapak Ibu hati-hati.
Di sini ada database. Database ini kita beri nama sesuai nama yang kita berikan di bawah ini, yaitu namanya adalah absen siswa 9F. Maka database ini kita ganti, kita blok hitam pelan-pelan ya. Absen hurufnya besar, absen 9F. Kemudian kita enter. Nah, coba kita lihat. Sudah absen 9F ya. Nah, setelah itu rumusnya kita copy ke kanan. Setelah di copy ke kanan, kita copy lagi ke bawah. Kita copy ke bawah. Nah, ini coba kita cek. Nah, ini semua rumus sudah tercopy. Kemudian, kalau ini tanggalnya nanti diisi sesuai jadwal ya. Setelah jadwal jadi, hadir sakit izin, kita rekap sekarang. Caranya, tombol sama dengan tombol countip. Tombol countip, kemudian buka kurung. Setelah itu, klik kiri, mulai di bawah tanggal, kemudian tombol shift, jalankan ke kanan pakai N atau panah ke kanan, pelan-pelan, karena ini rumus keliru. Nah, shift kita lepas, kemudian tombol titik koma. Setelah tombol titik koma, kita akan tuliskan tanda petik 2 di atas. Tanda petik 2. Kemudian kita akan merekap hadir, berarti kita ketikkan hadir. Kemudian tombol lagi, tanda petik 2 atas, kemudian kurung, enter. Nah, ini rumus sudah jadi. Jadi ini rumus kehadirannya sudah jadi untuk yang pertama. Kemudian untuk rumus ke bawahnya cukup kita jalankan tanda plus ini ke bawah. Selesai. Kemudian kita akan merekap sakit. Tombol sama dengan tombol countip, kemudian buka kurung, kemudian klik kiri di bawah tanggal, kemudian tombol shift, jalankan ke kanan. Kemudian setelah selesai shift-nya, kita lepas, kemudian titik koma, kemudian tanda petik 2 atas, izin sakit yang akan kita tuliskan sakit, kemudian tanda petik atas 2 lagi, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini rumus sudah tertulis, kemudian kita bawa ke bawah. Nah, ini rumus sudah tercopy semua. Sekarang kita akan merekap izin. Caranya sama dengan, caranya seperti tadi. Ketik countip, kemudian kurung, kemudian klik kiri, tombol shift, jalankan ke kanan, pelan-pelan, shift dilepas, titik koma, kemudian tanda petik atas 2, izin, hurufnya besar, tanda petik di atas 2, kemudian kurung, enter. Kemudian kita jalankan. Kita jalankan ke bawah.
Oke, selesai. Rumus sudah selesai. Nah, tadi anak-anak sudah kita kirimi linknya. Maka sekarang siswa akan mengisi daftar absensi ya. Ini nanti akan saya mulai dari siswa yang pertama saja. Jadi nanti akan muncul nama siswa. Nah, ini nama siswa yang paling atas, Adi Kurniawan. Saya tombol hadir, saya kirim. Nah, di situ akan muncul hadir. Kemudian saya akan menombol lagi siswa yang kedua. Siswa yang kedua. Di sini Aga dari HP-nya masing-masing ya. Misalnya Aga sakit. Kemudian Aga ngirim, oh tanggal 29. Nah, itu Aga sudah terkirim. Kemudian misalnya lagi ada siswa yang ketiga. Siswa yang ketiga ini misalnya Al-Hakim. Al-Hakim izin. Nah, Al-Hakim izin. Nah, itu Al-Hakim juga sudah masuk. Kemudian misalnya lagi, saya akan nombol anak yang paling bawah. Jadi paling enggak Bapak Ibu punya gambaran ketika anak-anak menombol itu seperti apa. Yura, anak Yura hadir, saya kirimkan. Nah, di sini Yura akan hadir. Nah, di sini presensi anak sudah masuk, bagaimanakah rekap kelas 9F? Nah, di sini Adi hadir 1 kali pada tanggal 29, kemudian Aga sakit, kemudian Al-Hakim ini ya. Jadi pada tanggal 29 anak yang hadir ini. Nah, kemudian ini Yura ini juga ini kehadiran Yura ada satu ini ya. Jadi ini langsung direkap sesuai dengan yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu, demikianlah cara merekap absensi siswa.